Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas A semester 4 dalam mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Samsul Arifin MAG. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai konsep dan praktik pendidikan Islam terpadu, sekolah dasar Islam terpadu, sekolah menengah pertama Islam terpadu, dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang sejarah pendidikan Islam terpadu. Pada dekade akhir tahun 1980-an, sekolah Islam terpadu mulai bermunculan. Diawali oleh para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam lembaga dakwah kampus atau disingkat LDK, Universitas Indonesia yang disingkat UI, Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan beberapa universitas ternama lainnya. Kalangan pemuda menjadi target utama dari gerakan ini, karena mereka percaya bahwa para pemuda akan menjadi agen perubahan sosial yang sangat penting dalam melakukan Islamisasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Sekolah Islam terpadu merupakan sekolah yang kurikulumnya mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam dengan kurikulum nasional. Sedangkan tujuan dari desain kurikulumnya adalah agar peserta didik memiliki landasan pendidikan agama yang kuat, yang bermuara pada kekuatan akidah dan kesempurnaan akhlak. Pendidikan dalam sekolah Islam terpadu memiliki tujuan umum, yaitu melakukan pembinaan kepada peserta didiknya agar menjadi insan yang bertakwa, yang tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang memberi manfaat bagi umat manusia. Sekolah Islam terpadu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah ataupun madrasah pada umumnya. Sekolah Islam terpadu mencoba memperkuat nilai-nilai Islam pada istilah terpadu itu sendiri. Penguatan ini berupa islamisasi pada segala aspek aktivitas pendidikan selama berada di sekolah, mulai dari pembiasaan, ekstrakurikuler, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Sekolah Islam terpadu senantiasa mencoba untuk mengimplementasikan konsep pendidikan dengan berdasarkan kepada dua sumber utama, yakni Al-Quran dan Hadis. Dua sumber tersebut menjadi pedoman dalam penanaman nilai Islam, penguatan materi keislaman, serta pembinaan dalam berakhlakul karimah. Saya sebagai pemateri kedua, Nilawati, dengan NIM 190101026 akan membahas mengenai konsep pendidikan Islam terpadu. Baiklah, saya akan membahas mengenai konsep pendidikan Islam terpadu. Maraknya sekolah Islam terpadu ini merupakan titik temu dari berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu keinginannya untuk memiliki sekolah yang tidak saja tinggi mutu akademiknya, tetapi mempunyai kedalaman dalam keberagamaan. Mengenai konsepnya, dalam konsep pendidikan yang diterapkan di sekolah Islam terpadu ini biasanya adalah perpaduan antara konsep pendidikan Islam dan metode pendidikan modern. Dalam pelaksanaannya, jenis pendidikan seperti ini menerapkan model moving class by doing, learning by doing, keteladanan yang islami ditambah dengan penerapan 3 bahasa pengantar seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Dengan kurikulum yang dirancang sedemikian rupa, perpaduan antara konsep pendidikan Islam dan metode pendidikan internasional terbaru, diharapkan sekolah Islam terpadu ini dapat menghasilkan generasi yang unggul dengan integritas, akhlak, dan pekerti yang mulia. Lahirnya sekolah Islam terpadu ini didasari karena banyaknya sekolah-sekolah Islam maupun sekolah umum yang kurang menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul secara intelektual dan moral.
Ketika anak masuk sekolah dasar, dalam jiwanya telah membawa bekal agama yang terdapat dalam kepribadiannya, yang didapat dari orang tua serta guru ketika berada di taman kanak-kanak. Suatu anggapan yang salah sering terjadi, yang dimana pendidikan agama untuk sekolah dasar itu dirasa mudah, hanya sekedar mengajar anak tentang sholat, berdoa, puasa, dan sebagainya. Padahal pendidikan agama ini ditujukan kepada pembentukan sikap, pembinaan kepercayaan, agama, pembinaan akhlak. Maka dari itu, guru agama pada sekolah dasar hendaknya memahami betul perkembangan jiwa anak pada sekolah dasar yang berkisar antara usia 6-12 tahun. Pentingnya pendidikan agama di sini karena sistem dalam konsep sekolah dasar Islam terpadu ini adalah memadukan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dan tujuannya. Kemudian konsep pendidikan Islam terpadu ini sebenarnya sudah sejak lama ya dirumuskan. Namun perlu dilakukan pengembangan terhadap beberapa komponen yang terkait di dalamnya dengan tujuan agar dapat mengimbangi kehidupan globalisasi dan modernisasi. Yang menjadi pertanyaannya ini, bagaimana caranya agar pendidikan itu dapat berkembang sehingga dapat mengimbangi kehidupan globalisasi dan modernisasi. Adapun salah satu usaha yang dapat dilakukan itu adalah membuat pelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan anak di masa yang akan datang. Kemudian konsep pendidikan Islam harus dirancang sebagai pendidikan yang holistik dan terpadu. Holistik dalam visi, misi, struktur, proses, dan terpadu dalam pendekatannya, baik terhadap kurikulum. Penerapan konsep pendidikan Islam terpadu ini perlu dilakukan dengan memperbaiki tata kelola pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam ini kan merupakan fondasi yang harus dibangun dalam membangun kepribadian dan karakter peserta didik dan mempermudah jenjang pendidikan selanjutnya. Demi terwujudnya tujuan pendidikan Islam, maka konsep pendidikan Islam terpadu ini harus diintegrasi dalam setiap kurikulum yang berlaku. Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan dukungan semua unsur yang ada dalam pendidikan dan keseriusannya dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang profesional. Konsep awal dibentuknya program sekolah Islam terpadu ini bukanlah menambah materi ajar dan jam pelajaran yang sudah ditetapkan oleh Depdiknas seperti yang ada dalam kurikulum, melainkan tambahan jam sekolah digunakan untuk pengayaan materi ajar yang disampaikan dengan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Adapun tujuannya itu untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, menyelesaikan tugas dengan bimbingan guru serta pembinaan mental, jiwa dan moral dari peserta didik itu sendiri. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Islam terpadu ini adalah jam belajar yang digunakan lebih lama dibandingkan dengan sekolah biasa atau sekolah pada umumnya. Pelajarannya itu lebih banyak dan lebih variatif yang dikemas sedemikian rupa agar terasa menyenangkan. Selain itu juga, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan keagamaan mendapat porsi yang lebih besar. Selain teori, anak didik langsung diperkenalkan dengan praktek di lapangan. Oleh karena itu juga, guru tetap memegang peranan penting dalam proses pendidikan, yaitu penanaman nilai akhlak dan budi pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga atas nama Nur Aini dengan NIM 1901010027. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kelebihan dan kekurangan konsep dan praktik pendidikan Islam terpadu.
Nah, yang perlu kita ketahui sebelum kita memilih untuk bersekolah di sekolah Islam terpadu ini adalah sekolah Islam terpadu ini merupakan tipe sekolah yang tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, namun juga pada ilmu agama. Sekolah ilmu Islam terpadu yang ada di masyarakat terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari TK-IT, SD-IT, SMP-IT, dan SMA-IT. Sekolah ini cukup banyak diminati, terutama bagi orang tua yang ingin anaknya mendapatkan bekal ilmu agama yang kuat. Mari kita mengenal lebih dekat tentang sekolah Islam terpadu ini. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sekolah Islam terpadu. Adapun kelebihan sekolah Islam terpadu adalah pertama itu fasilitas lengkap. Sekolah Islam terpadu itu memiliki fasilitas yang lengkap dibanding sekolah umumnya. Yang kedua, bisa full day. Yang ketiga, bekal ilmu agama yang kuat. Yang keempat, memupuk kebiasaan baik. Yang kelima, banyak kegiatan positif. Keenam itu dibekali ilmu agama yang kuat. Yang ketujuh, tersedianya kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler yang lebih positif tentunya. Yang selanjutnya, menanamkan akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah perhatian dari guru itu penuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekurangan sekolah Islam terpadu ini. Yang pertama, yang menjadi kekurangan dari sekolah ini adalah biayanya yang mahal. Biasanya sekolah Islam terpadu itu memiliki biaya yang cenderung lebih mahal ketimbang sekolah-sekolah umum lainnya. Yang kedua itu, terdapat jadwal sekolah yang sangat lama dan padat. Yang ketiga, kegiatan di hari libur. Kegiatan di hari libur ini misalnya ada ekstrakurikuler seperti kajian, atau jenis yang lainnya yang berbau dengan Islam. Yang keempat itu ada pergaulan kurang luas di mana anak-anak yang sekolah di Islam terpadu ini hanya bergaul dengan teman-teman yang beragama Islam. Tidak seperti SMA atau SMU lainnya yang memiliki beberapa agama di dalamnya. Selanjutnya itu anak juga akan terlalu lelah. Ini merupakan kekurangan dari sekolah Islam terpadu ini. Kenapa lelah? Karena dia full day di sekolah, terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya. Yang terakhir itu terkesan memaksa dan penggamblengan. Nah, di sini sebetulnya bagi setiap orang tua akan merasa kasihan apabila anaknya harus digembleng dengan pendidikan ini. Harus digembleng dengan pendidikan ini, itu yang belum tentu anaknya sendiri itu mau. Orang tua seolah-olah seperti memaksa anaknya untuk menjadi baik, walaupun sebetulnya hal itu sangat diperlukan bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya sebagai bekal kehidupan nanti. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan sekolah Islam terpadu ini. Setiap tipe sekolah memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kita menilainya, apakah sekolah tersebut sudah cukup baik atau belum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembali ke